Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Om Dori, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya ikan lele, khususnya di kolam terpal. Budidaya ikan lele bisa dilakukan siapa saja asalkan mau. Jadi budidaya ikan lele sangatlah mudah. Tentunya dengan terlebih dahulu kita harus pahami beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan budidaya ikan lele. Jadi untuk melakukan budidaya ikan lele, kita terlebih dahulu kita tahu karakter ikan lele. Kita harus belajar terlebih dahulu agar kedepannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam berbudidaya ikan lele. Memang budidaya ikan lele dilihat secara mata mudah, tapi kenyataannya banyak yang gagal di dalam berbudidaya ikan lele. Macet di tengah jalan, tidak bisa panen, akhirnya mengalami kerugian. Jadi kita harus selalu belajar terlebih dahulu. Budidaya ikan lele sangatlah mudah asalkan kita tahu kelebihan dan kekurangannya budidaya ikan lele dari skala kecil maupun skala besar. Kalau kita ingin melakukan usaha budidaya ikan lele, kita harus belajar terlebih dahulu agar tidak gagal di dalam perjalanan nanti. Perlu diketahui apa saja yang perlu diketahui, jadi kita dari mulai tebar hingga panen nantinya kita tidak gagal di dalam perjalanan nanti. Jadi untuk sahabatku para pembudidaya ikan lele, melakukan usaha budidaya ikan lele bisa dilakukan saja, siapa saja. Buat usaha sampingan juga bisa, untuk penghasilan juga bisa. Jadi tergantung pada kita semua yang menjalankan kita. Kalau kita ingin sukses, kita harus selalu belajar terlebih dahulu. Kita main ke tempat budidaya ikan lele, berkunjung ke teman-teman, kita sharing-sharing bagaimana cara budidaya ikan lele agar bisa panen sampai nantinya. Tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi tidak sekali bisa. Kadang mengalami kegagalan untuk pertama kali, itu hal yang sudah biasa, hal yang wajar. Jadi kita akan lebih tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk sahabatku para budidaya ikan lele di mana Anda berada, kita bisa panen sebesar ini. Kolam terpal khususnya ini diameter 4, kita bisa panen antara 4 sampai 5 kintal ini. Jadi kita tahu bagaimana kelebihan kekurangannya, kita harus bagaimana melangkahnya untuk pemberian pakan dari prebiotik. Kita harus selalu tahu, belajar. Jadi kita tidak main asal-asalan jika tidak ingin kita gagal nantinya ke depannya. Jadi budidaya ikan lele itu ya gampang-gampang susah. Jadi dilihat secara mata mudah, tapi kenyataannya banyak yang gagal di dalam berbudidaya ikan lele. Kalau melihat kita sedang panen ini senang rasanya. Kalau melihat wah panennya luar biasa, hampir 5 kintal, 1 ton, itu kalau melihat budidaya ikan lele pas waktu panen itu menyenangkan. Jadi proses panen budidaya ikan lele itu sangat menggiurkan kalau belum tahu, tapi kalau sudah tahu biasa-biasa saja. Ini hal yang wajar ini.
Jadi sahabatku para budidaya ikan lele, kita harus mulai usaha kita dari kecil, skala kecil sampai skala besar. Kita harus belajar terlebih dahulu, tidak main asal-asalan. Kita beli kolam, kita mau punya modal langsung tebar bibit, bagaimana nggak tahu karakter ikan lele, prosesnya bagaimana, fermentasi sebelum tebar itu harus diperhatikan. Jadi nggak asal tebar, kapan jam pemberian pakan, berapa idealnya pemberian pakan ikan lele, semuanya harus dipahami. Jadi tidak gagal nantinya. Harus melakukan sortir juga, semua harus dilakukan untuk para pembudidaya ikan lele yang masih pemula. Jadi kesuksesan tergantung pada kita semua, niat kita semua, mau belajar dan tidaknya semua tergantung pada kita. Kalau kita asal-asalan ya nanti budidayanya hasilnya ya asal-asalan, tidak maksimal. Kalau kita dimaksimalkan, kelebihannya kekurangannya apa, pemberian pakannya seberapa, nanti hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi mungkin itu dari saya, sedikit dari pengalaman saya. Jadi kesuksesan itu pada kita semua, seberapa kita melangkah untuk berusaha untuk budidaya ikan lele, semua tergantung pada kita semua. Jadi bisa melakukan mati panen nanti. Kalau ini sangatlah senang jika melakukan panen seperti ini. Ini kolam diameter 4 ini bisa panen 5 kintal, ini sungguh luar biasa. Jadi kita melakukan sistem apa, kita terapkan sistem apa yang kita lakukan, sistem kocor atau sistem meras atau sistem bagaimana, semua kita harus tentukan. Kalau kita main budidaya ikan lele, kita mainnya tetap di air dan pakan. Jadi air selalu terpenuhi, main kocor juga terpenuhi, pemberian pakan juga terpenuhi, semuanya saling berkaitan. Jadi mungkin itu sedikit dari saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channelnya Om Dori, biar kita lebih semangat nantinya ke depannya untuk membuat konten-konten berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sukses bersama, salam budidaya ikan lele. Bye bye.